Pemirsa, kembali kita lanjutkan ulasan bersama dengan Octavianus Audi, pengamat pasar modal. Tadi kondisi market dan juga emiten sudah diberikan view-nya. Sementara saya ingin berlanjut ke emiten berikutnya. Ada Sido muncul yang juga sudah kami paparkan tadi dalam emiten update, di mana Sido muncul atau Sido menetapkan 100% laba bersih di tahun 2020 sebagai dividen untuk para pemegang saham. Bagaimana kemudian Sido ini dilihat dari keputusan tersebut, apakah semakin menarik atau tidak? Pak Audi, tanggapannya untuk keputusan Sido muncul yang terbaru? Ya, kalau kita lihat emiten dari Sido muncul ini atau peer-nya, ini memang yang paling menarik adalah Sido muncul. Yang pertama adalah ini masih consistently untuk membagikan dividen. Jadi artinya perusahaan ini masih tumbuh di tahun 2020, yang dimana memang 2020 adalah mimpi buruk untuk beberapa emiten-emiten di Bursa Efek Indonesia ya. Jadi memang ini adalah salah satu yang bisa survive. Lalu yang berikutnya, kalau kita lihat dari perjalanannya, memang secara kuartalan, ya Sido ini masih membukukan secara pendapatan ini masih cukup signifikan. Jadi saya pikir ini untuk mid term atau untuk long term sebenarnya Sido ini masih cukup menarik harusnya. Oke, Sido masih cukup menarik. Nah, ini berarti fundamentalnya tadi sudah diberikan highlight, tapi apakah demikian juga dengan pergerakan sahamnya? Jangan-jangan pergerakan sahamnya tidak sebegitu menarik kondisi fundamentalnya nih, Pak Udi? Ya, kalau kita lihat secara grafiknya atau teknikalnya, ya sebenarnya memang saat ini masih dalam kondisi yang sideways untuk Sido. Dan memang kalau kita lihat flashback lagi ke belakang, pergerakan si Sido ini memang tidak terlalu signifikan atau tidak terlalu volatil sahamnya. Jadi memang kecenderungan dia akan bergerak naik, tapi naiknya tidak terlalu cepat atau tidak terlalu volatile. Dan ketika dia sideways atau dia bergerak mendatar, ini akan kecenderungan bergerak sideways-nya cukup panjang. Dan kalau kita lihat di sini, ini masih dalam trennya cukup sideways. Jadi memang harus cukup sabar. Tapi kalau untuk jangka yang lebih panjang, ini masih sangat solid secara fundamental. Jangka panjang masih cukup solid secara fundamental. Lantas adakah kemudian saran bagi pemirsa yang memperhatikan saham Sido ini, Pak Audi? Apakah kemudian ada level juga yang bisa diperhatikan untuk Sido? Ya, kalau untuk saat ini untuk ambil posisi masih cukup boleh atau cukup menarik untuk ambil posisi di harga 790 sampai dengan 800. Ya, jadi sebenarnya untuk level konfirmasi dia menyelesaikan sideways saat ini adalah di level 800. Jadi jika nanti dia break 800, saya pikir untuk terbuka peluang kembali lagi ke level sekitar 900 atau 860, ini kembali lagi terbuka. Tapi kalau misalnya pekan ini dia masih terus tertahan di 790, 800 dia turun lagi, ya saya pikir sideways-nya masih berlanjut. Dan ini harus sabar untuk para trader. Oke, sideways yang terlihat dari pergerakan saham Sido muncul, pemirsa, di mana kita lihat juga dalam 3 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, sepertinya level-level yang lebih tingginya masih belum ada begitu ya, Pak Audi, masih ada di kisaran 800-an, 845, tapi memang jika memang Anda bisa memanfaatkan atau optimalisasi momentum, silakan saja untuk bisa dilirik saham Sido. Seiring tadi keputusan dari 100% laba bersih yang dibagikan sebagai dividen. Baik, sekali lagi keputusan investasi ada di tangan masing-masing dari Anda, investor ataupun trader di pasar modal Indonesia. Dari Sido saya ingin beralih ke sejumlah saham lainnya. Tadi juga saya sudah dapatkan informasinya, Pak Audi, ada beberapa saham yang sepertinya bisa juga menjadi pilihan bagi para investor. Ada LPPF, kemudian ada BDMN, ada ASSA, dan juga ada Arto. Mungkin bisa kita ulas sedikit dari saham-saham ini. Ada LPPF di sana yang juga mendapatkan rekomendasi buy dari Anda, Pak Audi. Kenapa kemudian LPPF menarik? Ya, kalau kita menelisik secara teknikalnya, ini memang salah satu emiten yang cukup dalam tren jangka menengahnya ini dalam pergerakan yang uptrend. Jadi memang masih cukup consistently bergerak naik, tetapi memang tidak terlalu volatil pergerakannya. Jadi kalau untuk saat ini LPPF ini masih cukup menarik diperhatikan untuk para investor. Secara teknikalnya juga masih cukup oke. Range untuk saat ini masih boleh diambil sekitar 1430 di harga lastnya. Dan untuk targetnya sendiri untuk LPPF itu adalah di 1530. Jadi memang masih cukup spreadnya masih cukup lebar untuk saat ini. Oke, ya, 14. Ya, silakan Pak Udi. Ya, sedangkan untuk stop loss-nya itu ini perlu digarisbawahi ya, ini adalah di 1350. Jadi even nanti dia break ke bawah 1350, ini untuk trading ya, sekali lagi kita untuk trading
ya kita harus di stop dulu. Oke, ada level stop loss, kemudian tadi 1430 boleh dilihat, 1530 menjadi upside terdekat, sementara untuk trading seperti yang ditekankan dari Pak Audi untuk LPPF, baik itu untuk saham yang pertama. Kemudian yang kedua ada saham perbankan, ternyata di sini ada Bank Danamon atau BDMN, Pak Audi. Kenapa kemudian BDMN justru dijadikan pilihan di antara berbagai banyaknya saham-saham perbankan? Ya, ini sebenarnya technically aja. Dan kalau dilihat secara trennya, memang dia masih dalam posisi yang downtrend secara jangka panjangnya. Tetapi biasanya di kondisi kemarin, per hari Senin kemarin, itu dia ada upside, di mana juga ada volume transaksi yang cukup meningkat. Jadi saya pikir ini sudah mulai ada sedikit pantauan dari para investor. Dan ini sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk jangka pendek saja. Jika memang untuk masih masuk. Ya, ini boleh diambil di range harga sekarang itu di 2820 sampai dengan di 2870, ini masih cukup menarik. Oke, 2820 hingga 2870 jangka pendek saja. Upside-nya sekali lagi kemana ini untuk BDMN? Ya, kalau untuk peluang upside sampai dengan 2960 itu upside pertama. Jika memang di hari ini ditutup menguat, maka targetnya adalah 2970. Lalu batas stopnya yang perlu diperhatikan oleh para investor adalah di level 2700. Oke, level stop loss di 2700, sementara target price pertama di 2960, target price kedua di 2970 untuk BDMN. Harga-harga saat ini tadi menurut Pak Audi boleh saja untuk dilakukan pembelian di 2820 hingga 2870. Baik, itu untuk BDMN, pemirsa. Kita bergeser ke saham pilihan yang ketiga, ada ASSA. Ini bagaimana kemudian ASSA bisa menjadi salah satu rekomendasi Pak Audi? Ada yang bisa diberikan view-nya sedikit untuk ASA? Ya, sebenarnya sekali lagi empat emiten pilihan ini adalah kembali lagi ke teknikal, secara teknikal ya, kita nggak lihat secara benar-benar. Dan ASA ini adalah salah satu emiten yang bisa berlawanan arah dengan ISG ya. Kalau kita lihat secara garis besar, ini dari awal tahun 2021 ini chartnya atau grafiknya ini terus menanjak. Dan kalau kita lihat di sini juga dia masih ditahan oleh tren jangka menengahnya. Jadi saya pikir ini masih cukup menarik untuk trading hari ini. Oke, masih cukup menarik untuk trading di hari ini. Di harga 1905 masih bisa masuk? Kalau untuk aset target pertamanya masih di 2000. Jadi memang kalau hari ini sudah naik 6% ya. Berarti kalau dia ambil posisi di 1900 ya kemungkinan besar targetnya adalah di 2000. Memang target yang kita lihat saat ini adalah level tertingginya di level 2000. Tapi jika nanti dia break 2000, ini saya pikir akan menjadi titik momentum yang cukup bagus. Karena kenapa? Kalau kita lihat all time high-nya ASA itu adalah di 1990. Itu nanti dia break 2000, artinya dia membentuk new all time high. Oke, 2000 bisa membentuk all time high, 1900-an tadi juga bisa diperhatikan. Tapi melihat caps di 6,44 triliun rupiah untuk ASA, likuiditas tidak bermasalah, Pak Audi? Ya, kalau untuk market cap, jika di bawah 10 triliun, ini memang saya akan consider itu lebih ke money management-nya atau dananya yang dimasukkan hanya sekitar 20 sampai dengan 50% aja dari alokasi dana biasa tradingnya. Jadi memang menyesuaikan, tapi jika market caps yang di atas 10 triliun, ini saya pikir masih cukup oke. Tapi ASA ini adalah yang di bawah, jadi saya pikir untuk masuk untuk trading ya boleh sampai 20 sampai dengan 50% alokasi dananya. Oke, money managementnya atau alokasi dana ternyata yang juga bisa menjadi salah satu jurus untuk menyiasati likuiditas di bawah 10 triliun rupiah karena ASA ini hanya 6,42 triliun rupiah. Meski demikian tadi rekomendasinya sepertinya cukup positif untuk ASA dari Pak Audi. Sementara itu kita bergeser ke saham berikutnya, ada Arto. Ini juga dari perbankan, ada Bank Jago. Nah, ini kenapa kemudian Arto? Apakah masih cukup menarik di tengah harga yang sudah cukup tinggi sejauh ini, Pak Audi? Ya, semenjak adanya bisnis bank digital, ini adalah salah satu pelopor juga ya Bank Jago ini ya. Tapi kalau secara tren memang kalau kita lihat masih cukup upside-nya masih cukup berpeluang sebenarnya. Tapi kalau untuk secara teknikal, sekali lagi emiten hari ini adalah secara teknikal, ini dia kondisinya dia sideways. Jadi memang rekomendasi untuk hari ini adalah sebagusnya adalah buy on break. Ya, even nanti dia break level 10.400, harusnya ini sudah mulai melanjutkan kembali tren yang sebelumnya. Karena tren yang sebelumnya dia masih uptrend, jadi harusnya setelah dia naik dia akan sideways. Ketika dia tembus lagi harusnya dia melanjutkan kembali seperti itu.
Oke, berarti level-levelnya sekali lagi Pak Audi untuk Arto? Ya, kalau untuk sekarang masih boleh di sekitar 10.000 sampai dengan level top box-nya atau level resisten pertamanya itu adalah 10.400. Jadi boleh dikoleksi di rentang 10.000 sampai 10.400. Even nanti dia break 10.400, maka targetnya itu adalah untuk Arto sampai dengan di 11.900. Itu target pertamanya. Tapi kalau untuk stop loss, ini sekali lagi ya perlu diperhatikan. Jika dia breakdown ke bawahnya 9.500, kalau untuk trading, saran saya adalah ya selesaikan dulu. Kalau dia tembus ke bawahnya 9.500. Oke, baik, itu tadi cukup banyak level-level yang bisa dijadikan catatan untuk Arto ataupun Bang Jago yang hari ini terkoreksi 0,5% ke level 10.025. Tapi masih menyangkut Arto dan juga tadi ada informasi di awal yang kami sampaikan terkait dengan pengembangan ekonomi digital. Apakah kemudian sentimen digitalisasi terutama industri perbankan ini masih akan terus menjadi drive utama dari emiten-emiten seperti Arto ini, Pak Audi? Ya harusnya di masa yang akan mendatang ini bank digital akan mendominasi dan memang payment kalau kita lihat secara tren e-commerce ya beberapa tahun terakhir ya ini memang semuanya sudah mulai digitalisasi atau pembayarannya pun sudah mulai digitalisasi. Jadi saya pikir untuk bank kedepannya ini memang akan hype di mana ada bank-bank digital yang lainnya selain Bank Jago ini ya. Okay. Kalau kita lihat juga ada Genius juga dari Bank BTPN, lalu juga ada dari Bank Danamon juga sudah membuat bank digital dan lain-lainnya. Jadi saya pikir memang trennya ini akan mendorong juga dari visi misi dari pemerintah di mana memang digitalisasi untuk perekonomian juga harusnya ini sudah mulai terlihat. Oke, jadi memang masih akan terus berlanjut seiring dengan upaya yang terus-menerus dilakukan begitu ya, terutama oleh regulator dan juga pelaku industri perbankan ataupun pelaku industri keuangannya sendiri. Baik, itu tadi sekaligus menutup diskusi kita kali ini Pak Audi. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Market Opening pagi ini. Kita jumpa di lain waktu. Sehat dan sukses selalu.